Kalau kita pada sore hari ini kita berbicara tentang satu dasar firman Tuhan dengan tema Christ Centered Community atau komunitas yang berpusatkan pada Kristus, ya, tentunya lanjutan dari khotbah-khotbah yang lain di mana Tuhan menjadi dikatakan center pusat kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Craig Groeschel, ya, dalam bukunya Struggles, Perjuangan, mengatakan bahwa generasi yang hidup dalam era media sosial seperti sekarang ini menghadapi tantangan yang serius. Nah, ya, sementara tadi kita berbicara tentang kemudahan, tetapi sesungguhnya ada satu tantangan yang serius yang sedang terjadi, ya, yang sedang terjadi dan bahkan berdampak buruk, dikatakan, kata Groeschel, pada spiritualitas atau kerohanian seseorang bila tidak ditangani dengan benar. Wow, saudara, ya. Nah, Groeschel menyatakan bahwa kehadiran media sosial menghubungkan kita dengan lebih banyak orang di luar. Betul, ya. Kalau kita punya grup atau satu komunitas atau satu berita, saudara, yang dikirim oleh teman-teman kita atau melalui Instagram yang follower kita tambah banyak atau segala macamnya, saudara, wow, seakan-akan banyak sekali. Kita bisa kirim berita seakan-akan semua orang mendengar. Orang-orang dari segala penjuru dunia bisa mengirimkan berita buat kita. Wow, kita pikir kita punya teman yang banyak, kata Groeschel. Tetapi Anda gak sadar bahwa sebetulnya Anda kesepian. Anda di tengah-tengah kesendirian. Karena setelah berita-berita atau IG kita tutup, kita kembali sendirian. Di dalam menghadapi segala tantangan, menerjemahkan mungkin setiap apa yang disampaikan oleh orang kepada kita, ya, dari belahan dunia manapun, yang kita boleh bangga punya teman, punya mungkin pendeta, punya apa, saudara, yang menginginkan berita-berita yang rohani untuk kita lakukan. Tapi pada waktu kita ingin melakukan di tengah-tengah tantangan masalah kita, hey, di mana mereka? Di mana mereka? Kita tetap dalam kesendirian kita. Kita tetap ada di dalam lingkungan kita yang hanya sendiri, yang hanya ditemani dengan HP kudus kita. Betul? Di mana mereka? Mereka mau datang kepada kita? Apakah sebanyak itu? Ya, puji Tuhan kalau kita masih punya tetangga, teman yang baik, yang peduli bagi kita. Tetapi pada waktu kita punya masalah besar, apakah mereka berkata, ya bentar ya, mau datang ya, ya sebentar lagi lu tunggu. Tetapi hari ini orang lebih senang untuk tidak datang. Bahkan pendeta aja, saudara, itu kalau bisa nggak usah datang mendoakan orang yang sakit, pakai HP. Betul? Minggu yang lalu ada orang dari Samarinda sakit di Jakarta, nggak ada pendeta. Saya pikir orang di Cikarang minta tolong didoakan. Saya nggak kenal orang itu, saya bilang boleh aja. Orang itu bilang, wah, tapi ada di Jakarta. Saya bilang, kalau di Jakarta saya nggak bisa datang, saya katakan. Dan juga di rumah sakit sekarang nggak boleh orang datang, pendeta juga nggak boleh masuk. Yang tunggu ada satu orang. Akhirnya saya katakan, gimana keadaan orang itu udah sekarang, Pak? Iya, udah koma. Udah koma, tapi saya bilang jiwanya masih bisa dengar. Saya katakan, di situ ada siapa? Ada saya sendiri. Kamu pernah doain orang sakit belum? Belum. Kamu pernah mengurapi orang? Iya, ngedoain aja belum, apa mengurapi orang sakit pakai minyak, saudara? Ya, pertanyaan bodoh juga ya. Saudara, akhirnya saya ajarin, oke, kamu punya minyak, saya bilang gini, ini saya ajarin cara, nanti saya berdoa, nanti pada waktu saya berdoa, kamu olesin di kepala, tangan, dadanya, kakinya, dan segala macam. Saudara, pendeta jarak jauh. Doakan. Alhamdulillah tuh habis didoakan gak pernah meninggal. Cuma nanti berikan waktu juga kesempatan, ya, untuk saya berdoa untuk orang itu. Saya katakan, tempelin HP-nya di telinga, style speaker, dan saya doa, saya katakan firman, saya ingatkan akan Tuhan, dan terus berikan minyak, dan saya dapat dengar meninggal. Dan kemarin keluarga kirim kabar terima kasih sudah dimakamkan, dia di Samarinda. Nah, saudara, kita melihat pada waktu kita berpikir, kata Groeschel, begitu banyak teman kita di dunia maya.
tetapi sesungguhnya kita sendirian. Ini masalah. Karena manusia hidup, bukanlah manusia yang sendirian. Manusia hidup, manusia punya komunitas. Dan komunitas apa yang ada di dalam kehidupan kita? Kalau hari ini, di tengah tantangan zaman yang ada, bahkan dikatakan kita di tengah zaman akhir ini, komunitas apa yang sedang mempengaruhi kita? Kalau sampai satu saat dikatakan sangkakala Allah berbunyi dan Yesus datang untuk kedua kali, apa yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita? Baru kita mau mencari-cari komunitas kita, baru kita membangun mimpi kita, pikiran kita. Saya katakan, terlambat. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14, siapa yang dikatakan, saudaraku, yang bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik, dalam arti kata bertekun, dia pasti dikatakan akan selamat. Bertekun berarti dari sekarang, keadaan belum terjadi, kita sudah harus melakukan segala persiapan bagaimana kehidupan kita. Kalau sore hari kita berbicara tentang bahwa Tuhan yang menjadi komunitas dalam kehidupan kita, saudara, tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Iya. Bukan kemarin, ini tadi pagi ya. Biasa setiap pagi, saudara, hari Minggu saya kirim WhatsApp ke salah satu grup, dia kurang lebih dari 208 nama di situ, yang sebagian besar bukan jemaat, yang saya juga nyalami mereka supaya mereka datang ke gereja, beribadah. Dan ada satu bapak yang membalas, aduh Pak Thomas, hari ini saya nggak bisa ke gereja, katanya. Saya jawab, kenapa? Karena istri saya takut, katanya, Omikron sedang naik. Hei, Omikron? Hai, Omikron di mana, bro? Iya, di mana Omikron? Ada yang tahu Omikron di mana sehingga kita takut? Saudara, kadang-kadang kita lebay lagi. Iya, tadi kita cerita. Omikron itu, saudaraku, kayak orang cap-cip-cup terbang kuncup. Kalau kita pas, saudaraku, mungkin lega ya kita bisa. Tetapi kan kita diberikan hikmat untuk kita berjaga-jaga. Iya. Kalau mikirin Omikron, saudaraku, mungkin saya nggak kemana-mana. Iya. Udah punya alasan, umur udah lacap-cip. Wah, itu apa lacap-cip? Iya. Iya. 67 tahun. Iya, cucu udah 9. Wajib di rumah. Tapi kalau wajib di rumah, saudara, gimana? Melayani sampai Tuhan datang. Kalau saudara beritakan Tuhan sampai Tuhan datang, saudara, dari mana? Tapi saya bersyukur kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Besok pulang, Selasa pagi udah mesti di Surabaya karena ada meeting majelis pusat di sana. Saudara nggak tanggung-tanggung. Saya bilang, tanggung di Bali aja ya, Surabaya. Oke, kita jangan kacau. Nah, saudara, kadang-kadang kenapa saya kadang-kadang bukan apa ya, nggak bisa nerima keadaan yang ada gitu, yang dibuat alasan oleh banyak orang. Kalau kita berbicara tentang satu komunitas, satu pertemuan, apalagi yang namanya ibadah, ya. Karena peraturan pemerintah, kadang-kadang kita jadi alasan PPKM, nggak boleh orang ibadah di gereja. Oke lah, peraturan pemerintah kita ikutin. Karena apa? Karena kan sedang tinggi kan? Iya, virus itu penularannya. Jadi lebih baik ya di rumah. Ya betul, saudara. Kita ikutin peraturan pemerintah. Tapi kan PPKM bukan berarti orang merubah hidupnya dari beribadah, saudara, secara onsite, secara tatap muka, berubah menjadi ibadah online, saudara. Betul? PPKM kan, saudaraku, ada peraturan pemerintah, saudaraku, yang mengajak orang untuk beribadah di rumah. Itu pada waktu keadaan bahaya. Sama pada waktu keadaan perang, keadaan darurat, saudaraku, bukan keadaan Omikron aja. Nggak boleh keluar rumah, bersembunyi. Saudara, tetap kita nggak boleh keluar rumah. Tetapi kalau keadaan sudah reda, tentunya kan kita boleh lagi dong. Iya, bukan merubah. PPKM itu peraturan pemerintah, bukan merubah, tetapi manusia yang mengubah, saudara. Tata cara hidup ibadah yang seharusnya ada di dalam kehidupan manusia. Dan manusia, saudara, akhirnya terbiasa ibadah online. Yang saya katakan tadi, sebetulnya ada satu dampak yang buruk, yang sangat-sangat
Ya. Nah, sebagai orang Kristen kita harus, saudara, ya, berani menyatakan dalam hidup kita, baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Dalam arti kata, Kristus adalah harga mati buat kita. Boleh tolong diklik gambar? Iya. Kristus adalah harga mati untuk kita. Kalau kita hidup dengan segala keadaan kita hidup, orang dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita tentunya. Bukan karena kita hidup itu sebagai orang Kristen, kita dikatakan menjadi orang yang diberkati Tuhan, sehingga Kristus itu baru nyata kalau ada orang Kristus dengan atribut kekristenannya berbagi sembako, berbagi hadiah, menolong sana sini dan segala macam. Terus orang melihat kita sebagai orang Kristen? Saya pikir enggak lagi, saudara. Iya. Berapa banyak saudara orang yang bukan Kristen pun melakukan hal yang sama. Bahkan saat berbagi, sebelum dibagikan, selfie dulu dong, saudara. Bikin buket, langsung dikirim ke seluruh pelosok penjuru dunia. Oh, lagi bicara sembako, dengan penuh sembako dan segala macam. Saudara, apakah kita Kristenan juga begitu? Untuk menyatakan Kristus dikatakan dalam kehidupan kita, di tengah komunitas, apakah itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Bahkan sebaliknya, saudara, berapa banyak juga orang Kristen yang memang melakukan itu, tapi untuk pencitraan. Ada juga, saudara, ada juga. Nah, tentunya ini kembali kepada kita semuanya. Sementara apa yang menjadi firman Tuhan tentunya mempunyai maksud. Kalau kita dikatakan ada di dalam komunitas Kristus, dan Kristus itu menjadi pusat daripada komunitas kita, tentunya karena Kristus dikatakan adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 21 yang menjadi ayat yang tentunya mungkin setiap minggu kita dengar karena ini mendasarkan semuanya. Apa yang dikatakan di situ? Ya, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini yang menjadi suatu pernyataan di dalam kehidupan kita. Iya, menjadi kehidupan kita. Sehingga ada dampak dalam kehidupan kita. Sehingga ada sesuatu tujuan. Kalau kita hari ini ada di dalam komunitas dan Kristus menjadi pusat dari kehidupan kita, tentunya hidup kita adalah Kristus. Maka sebagai dampak yang pertama adalah bahwa Yesus adalah center atau pusat dari hidup kita. Boleh diklik gambarnya 2 kali, iya, kayaknya udah ketinggalan. Oke, satu lagi, iya. Nah, yang pertama, Yesus adalah pusat dari hidup kita. Tapi yang sering kita nyanyikan apa? Jesus be the center of my life. Be. Akan menjadi, belum menjadi. Tapi saya lebih suka Jesus the center of my life. Yesus itu sudah jadi pusat hidup kita. Bukan akan menjadi. Saya nggak setuju lagu yang dikatakan ada kata be. Karena Yesus harus menjadi hidup kita. Tanpa Kristus kita mati. Kristus adalah hidup saya. Karena ayat 21 berkata, dari tadi dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hidup mati kita itu karena Kristus, berarti Kristus adalah sudah menjadi seluruh kehidupan kita. Bukan lagi mau menjadi, betul? Iya. Karena ada satu tujuan yang luar biasa.
Di dalam ayat yang ke-20 kalau kita perhatikan baik-baik, ya, kita kembali dulu ke ayat 20, ya, supaya lebih jelas. Sebab yang sangat kurindukan, kata Rasul Paulus, dan kuharapkan, ya, jadi ada kerinduan, ada satu harapan, dikatakan bahwa aku dalam segala hal, perhatikan, ya, tidak akan beroleh malu. Jadi dalam hidup kita, kata Rasul Paulus nih, Paulus bilang, ya, gue nih hidup nih, gue harap, ya, hidup gue nih dalam segala hal, ya, jangan malu-maluin, betul, ya, dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Jadi sebagai orang Kristen dikatakan, Yesus menjadi pusat kehidupanku, ya, supaya dalam segala hal hidup saya ini nggak malu-maluin Kristus. Saudara paham? Ya, benar nggak kalau saya bilang itu? Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Jadi dari dulu sampai sekarang, ya, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidup. Jadi hidup kita ini nggak malu-maluin Kristus, karena Dia adalah pusat kehidupan kita, Dia dalam segala hal kehidupan kita. Dikatakan supaya Kristus itu dimuliakan. Saudara paham? Iya. Kalau saya ini, ya, punya teman baik yang namanya Ferdi, itu, ya, saya akan melakukan segala hal yang baik, karena saya tidak ingin mempermalukan namanya, supaya nama Ferdi itu tetap dilihat baik, betul? Kalau kita jadi dikatakan murid Kristus, Kristus itu sebagai guru kita, apalagi dikatakan sebagai Tuhan kita, yang kalau kita nyanyi Kaulah segalanya, terus hidup kita malu-maluin. Yesus tuh malu-maluin juga. Saudara paham? Berat, saudara, jadi orang Kristen. Kalau diingatkan, kita jadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Jadi Kristus penyelamat kita. Jadi di tengah tantangan kehidupan kita, di tengah-tengah persoalan kita, kita tetap akan mempermuliakan Dia. Kenapa? Karena Dia adalah kita. Masalah, persoalan dalam kehidupan kita, baik keluarga, baik ekonomi, pekerjaan, atau apapun, saudara, dalam aspek kehidupan kita, sekali-kali tidak akan mempermalukan Tuhan, karena semua akan terselesaikan dengan baik, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara paham? Nah, sehingga dikatakan bahwa hidup kita ini adalah Kristus. Baik kita hidup, baik kita mati, Dia tetap Kristus yang dipermuliakan. Ada satu sebutan tentang Allah kita, yaitu yang namanya Yehova Elohai. Bukan Aloha, Elohai. Iya. Saudara mungkin, oh itu Elohim kan? Beda. Kalau dikatakan El itu Tuhan, Elohim, ya. Elohim itu tentang keberadaannya. Jadi dikatakan Allah yang Maha Kuasa, itu Elohim, Allah segalanya, Allah penyembuh, itu Elohim, saudara. Iya. Tetapi kalau dikatakan Yehova Elohai, Dia adalah Allah, atau Tuhan adalah Allahku. Dia adalah pribadi milikku. Dialah Tuhan milikku. Yehova Elohai, Elohai. Ya, saudara boleh googling di situ, bisa dapat penjelasan lagi tentang Allah yang Elohai. Ya, Dia pribadi. Sehingga Dialah Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah milik kita. Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Dialah pribadi yang dikatakan Dia tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Maka minta apa saja, maka Dia akan berikan bagi kita. Amin. Kalau pribadi itu dikatakan tinggal di dalam kita, dan kita tinggal dalam pribadi itu, yang adalah firman, ya, kitab Yohanes 1, kita tinggal dalam firman, maka dikatakan ada janji
minta apa saja, kita akan diberikannya. Wow, ini tentunya sesuatu yang luar biasa. Di sini tentunya menggambarkan bahwa Yesus adalah pribadi atau Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dan kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tinggal di dalam kita. Maka begitu banyak kuasa dan campur tangan Tuhan yang sesungguhnya akan kita alami dalam setiap mungkin tantangan dan setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita akan selalu mencari Dia. Maka kita akan ada solusi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya bahwa Dia adalah pribadi yang adalah milik kita. Sebagai contoh gampangnya, saudara, ingat wanita yang perdarahan 12 tahun, dia belum percaya, dia belum sebagai pengikut Kristus, tapi dia percaya bahwa Yesus lahir dan hidup di tengah dunia ini menyembuhkan semua orang. Karena pada waktu itu, saudaraku, yang jadi pengikut Kristus adalah memang ada 12 muridnya. Tetapi begitu banyak orang jadi pengikut aja. Pengikut. Karena apa? Karena Yesus sendiri pernah ini, kamu cuma ngikut cuma karena roti, bukan cuma karena kebenaran. Sehingga orang yang sama yang pernah mengalami mujizat, dia juga yang berseru salibkan dia, salibkan dia. Saudara, kita tentunya nggak mau jadi orang yang begitu. Kalau hari ini kita jadi pengikut Kristus, kita milik Kristus. Kita juga pemilik Kristus, maksud saya. Kristus adalah milik kita. Yang dikatakan Allah yang sumber segalanya itu milik kita. Sehingga di tengah tantangan masalah persoalan, perempuan 12 tahun itu yang punya masalah besar, 12 tahun perdarahan, sehingga hepengnya sudah habis, saudara. Ada masalah keluarga, dokter semuanya nggak bisa menyembuhkan. Tapi pada waktu dia dengar bahwa Kristus akan datang di kotanya, akan lewat kotanya, dia dengar tentang Yesus, dan dia tahu kalau aku datang kepada Dia, aku akan mengalami kuasa yang ada. Dalam arti kata, aku juga mau memiliki Kristus seperti para pengikut, seperti orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan, yang timpang berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang mati bangkit. Kalau orang-orang sudah memiliki Kristus, aku juga mau memiliki Kristus. Aku juga mau mempunyai Yehova Elohim. Maka di tengah-tengah kelemahannya, 12 tahun perdarahan, bro, saya 4 hari aja lemas minta ampun. Iya, saudara, 12 tahun. Belum lagi dihina, belum lagi diacu. Waduh, saudara, bukan cuma sakit jasmani, sakit hati, sakit di sini, semua, saudara. Dia kan dokternya juga sakit, kan? Semuanya, saudara. Di mana-mana sakit. Harus bertemu dengan Yesus yang dikerumuni oleh banyak orang, yang gak mudah untuk datang. Dan sebagai orang, saudaraku, yang perdarahan, dia harus berjalan sambil menyebut itu hukum. Najis. Supaya orang, saudaraku, tidak menyentuh, bahkan bayangannya aja gak boleh tersentuh. Kalau tersentuh, najis. Dia harus menyembunyikan identitasnya. Dengan satu catatan, aku tidak akan menyentuh orang, aku juga tidak akan menyentuh tubuh Yesus. Yang aku perlu adalah, aku ingin memiliki Yesus yang memberikan kesembuhan bagiku. Asal aku sentuh aja puncak jubahnya, aku percaya, aku sembuh. Gimana iman kita hari ini, di tengah sakit kita, di tengah tantangan persoalan kita? Apakah kita memiliki Kristus seperti perempuan yang perdarahan 12 tahun itu? Aku mau memiliki Dia dengan segala usaha upaya. Kita menjemput apa yang jadi milik kita, sampai mujizat kita nyata dalam hidup kita, pertolongan kuasanya nyata dalam hidup kita. Ya, kita udah jadikan Dia sebagai pusat hidup kita kok. Dia udah jadi milik kita kok. Seperti seorang buta
Yang mendengar keributan orang banyak di sekelilingnya. Dia katakan, ada apa? Orang berkata, Yesus, anak Daud, akan lewat di sini. Wow, apa yang dia lakukan? Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Dia ingin memiliki Kristus. Di dalam satu komunitas, dia pusatkan hidupnya. Di tengah banyak orang, dia pusatkan Kristus dalam hidupnya. Bukan lagi seperti orang perdarahan 12 tahun, bukan lagi seperti orang lumpuh, tapi seorang yang memiliki Kristus dalam hidupnya. Hari ini, sadar kita punya Kristus. Kristus milik kita. Di tengah-tengah tantangan masalah kehidupan kita, apa kita memposisikan hidup kita? Sebagai orang yang sakit, sebagai orang yang buta, sedang kehilangan jalan, nggak menemukan jalan, belum menemukan jawaban, apa sebagai seorang yang tuli, karena tidak orang yang peduli kepada kita dan segala macamnya, seperti orang lumpuh yang tidak lagi, saudaraku, membantu kita untuk menceburkan kita di kolom Bethesda, sementara kita punya Kristus, yang kesembuhan orang di kolam Bethesda pun karena dia, sehingga tidak perlu kolam Bethesda untuk kesembuhan dari kelumpuhan kita, dari ketidakmampuan kita, untuk kita berjalan dalam setiap hari kehidupan kita. Sudah kita menjadikan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, ini yang tentunya menjadi jawaban buat kita semuanya. Iya, banyak cerita dalam Alkitab. Bagaimana orang di tengah kesesakan bahkan sudah mati akal seperti Esther. Cerita Esther kan? Iya, dia berkata, kalau sampai aku harus mati, biarkan aku mati. Yang penting, yuk kita cari Tuhan dulu. Kita jemput dulu milik kita. Kita jemput dulu hak kita dari Tuhan. Kalau sampai Tuhan izinkan aku mati, biarkan aku mati. Tetapi kita tahu, Tuhan tidak membiarkan mati orang-orang yang percaya kepada Dia, orang yang mengandalkan kepada Dia. Kalau kita jadikan Dia sebagai milik kita. Amin. Saudara bisa mengikuti apa yang saya maksudkan ini? Ya. Yang kedua, saudara, Kristus harus jadi cerminan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita pusatkan hidup kita karena Kristus, apakah Kristus itu sudah menjadi cerminan di dalam hidup kita? Saudara? Iya. Sudah menjadi cerminan. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, siapa yang menjadi cerminan dalam kehidupan kita? Iya. Kalau Kristus yang menjadi cerminan dalam kehidupan kita, tentunya pernyataan itu datangnya bukan dari kita sendiri, tapi pernyataan itu datang dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka kalau ada orang Kristen yang belum benar, bukan gak benar, saudara, belum benar, iya, katanya orang Kristen, orang lain kan ngomongnya kan begitu kan, lemes banget orang melihat orang Kristen salah, saudara, iya, katanya orang Kristen, kok hidup kayak begitu sih, iya, katanya orang Kristen, kok ngomongnya kayak begitu sih, katanya orang Kristen, kok nggak mau ngampuni sih, saudara, benar nggak? Mungkin banyak lagi yang lain, saudara, iya. Kok orang Kristen makan lupa bayar? Ada nggak yang suka makan lupa bayar? Atau makan 5 bilang 3? Paku. Saudara, iya. Atau kalau ketahuan, hilaf. Saudara, katanya orang Kristen. Jadi bukan kita bilang kita orang Kristen dan kita mencerminkan diri kita sebagai orang Kristen. Orang lain yang ngomong, bro, bukan kita. Orang lain yang bilang. Iya. Jangan sampai karena kita, saudaraku, orang nggak mau datang kepada Tuhan. Ini yang repot. Karena dia melihat cerminan Kristus itu nggak ada dalam kehidupan kita, dengan segala gaya hidup kita. Sama aja orang Kristen juga kayak begitu. Betul? Repot-repot ke gereja, iya. Sama aja. Bedanya cuma ke gereja doang, sama di KTP. Di KTP juga bisa sih orang nggak Kristen juga di KTP-nya Kristen kan bisa.
Saudara, ini ngeri, saudara. Iya. Tetapi kita sendiri tentunya kita belajar bagaimana dikatakan jemaat yang mula-mula dalam Kisah Para Rasul, bagaimana hidupnya karena Kristus berubah. Karena Kristus berubah. Sampai Rasul Petrus dengan segala teman-temannya dikatakan pada waktu Yesus sudah naik ke surga, saudara, ada roh yang mulai, saudaraku, yang tinggal di dalamnya. Ya, karena saya katakan tadi, hidup kita adalah Kristus. Ya, Kristus tinggal dan kita tinggal di dalam Dia, hidupnya berubah. Dan apa yang dilakukan dia dengan komunitasnya dalam Kisah Para Rasul yang kita melihat, berubah. Hidup mereka berubah. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, ada kasih, ada kepedulian. Wow, ini menjadi jaminan Kristus banget. Sehingga Petrus berani berkata, apa yang Yesus ajarkan kepadaku itu yang kami lakukan dalam khotbah. Sehingga banyak orang berkata, kalau gitu apa yang harus aku lakukan? Yesus katakan, bertobatlah kamu, kata Petrus. Iya, bertobat, berubah hidup, supaya Kristus itu nyata dalam hidup. Dan akhirnya orang itu berubah. Dan apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Ya, catat tadi ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Disebut, bukan menyebut dirinya. Disebut orang-orang yang menyebut bahwa dia adalah orang Kristen. Karena tampil beda, saudara. Karena tampil beda. Sebagai orang yang berpusatkan dikatakan pada Kristus dalam kehidupannya, dia harus tampil beda. Harus tampil beda. Sampai melihat, oh dia orang Kristen. Dia orang Kristen, saudara. Iya. Berapa lama lagi kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita memberi dampak? Tadi dalam perjalanan dari Palembang, saudara, kemari, supir yang antar saya baru kenal dan bercerita, dia tanya, Bapak tugas apa? Dia pikir saya tugas Pertamina kali, saudara ya, tanpa bos begini. Ketawa nggak percaya? Iya. Saya bilang enggak, saya pendeta. Oh pendeta, gimana segala macam. Terus terletup dari mulutnya. Saya sering lihat acara dekat di apa istilahnya dia bilang YouTube atau apa itu banyak orang-orang yang dulunya hidupnya brengsek, berantakan, kok bisa jadi orang Kristen. Iya, berubah hidupnya. Dan ada kesaksian, saya senang sekali Pak dengar perubahan-perubahan hidup itu. Tapi kamu pernah dengar nggak pendeta jadi penjahat? Enggak, belum pernah katanya. Ya, enggak ada juga sih, saya bilang gitu, dia bercanda sama dia. Akhirnya kita ngobrol, saudara. Ada saya ngobrol tentang perubahan dalam kehidupan saya, ya, karena Kristus. Sampai dia juga lagi apa? Keluarga saya juga hancur. Dia sejak bayi, mama saya dengan papa saya bercerai. Saya hidup dengan nenek saya masih bayi, dikatakan. Kalau mau mikir orang tua, mamanya mikir lagi, papanya ngerit lagi, dan hidup juga gak karuan sampai sekarang. Aduh, kalau berusaha orang tua bingung Pak. Ya saya bilang itu pembelajaran buat kita. Tentu orang tua kita salah, tentu mereka juga punya alasan, jangan pernah nyalain, saudara. Iya, tapi percaya kalau kita orang Kristen pada Kristus yang adalah kebenaran. Saudara, tentunya bagaimana cerminan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, ya, kita harus berbuah Kristus. Kalau Kristus menjadi pusat kehidupan kita, buahnya apa dong? Buahnya apa dong? Ya. Kalau kita, saudaraku, melekat kepada Kristus, buahnya juga harus Kristus dong. Betul, saudara? Ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 6 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Wow, berarti ada potensi buah di dalam Kristus. Dia akan disalurkan kepada kita dan kita akan menghasilkan buah itu, kan? Gak mungkin dong kita dicangkokkan saudara yang ranting kering, dicangkokkan kepada dikatakan pokok atau bakal buahnya itu dari Kristus, yang keluarnya saudaraku duren. Lagi musim duren ya? Enggak, ini kode aja. Betul. Saudara, baru mau ya. Iya, berarti bulan depan datang lagi. Sampai mana tuh gara-gara duren lupa. Yang keluar kan mestinya saudaraku Kristus dong, buahnya bukan duren, bukan yang lain saudara, bukan daging yang keluar. Pernahkah terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, aku pokok anggur, kamu ranting bercabang dalam Aku, yang akan berbuah banyak sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lebih. Pertanyaan sekarang, pernahkah kita berdoa, Tuhan Yesus, Aku mau menjadi ranting anggur milikmu yang berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena buah, saudaraku, berbicara tentang berkat, saudaraku, kepada orang lain, saudara. Iya. Nah, dengan kita membaca ayat ini, saudara, apakah kita berpikir ayat ini berbicara bahwa kita harus selalu memberi sumbangan, memberi berkat, saudara, keuangan, iya, bantuan keuangan kepada orang lain? Apakah hidup kita harus berubah jadi panti sosial? Apakah yang dimaksudkan demikian? Saudara, memang itu nggak salah, saudara, nggak salah kalau kita punya pemikiran demikian, ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah saudaraku buah yang dimaksudkan itu hanya berbicara berkat, keuangan, sehingga Kristus menjadi pusat kehidupan kita saja? Itu aja, saudara? Apakah cuma itu? Nah, masalahnya, buah apa yang keluar dari diri kita kalau ada orang yang sedang menyakitkan kita? Kalau kita berbicara, saudaraku, tentang berkat Tuhan, tentunya saudaraku, kalau ada orang yang sedang saudaraku menyakitkan kita, mengecewakan kita, harus ada buahnya dong yang keluar, harus ada dampaknya dong. Apa yang keluar? Dengan kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, apa yang jadi buah? Apakah buahnya caci maki? Habis kan dia brengsek banget sih. Udah puasa banget. Udah gak sabar-sabaran deh. Yang keluar caci maki, yang keluar buahnya marah, yang keluar buahnya saudaraku apa tuh maksudnya? Saudara, apa buahnya? Nah, ini yang dilihat. Kan Tuhan sendiri mengajarkan di dalamnya ada satu potensi buah. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, yang harus kita lakukan apa? Ampuni. Udah berkali-kali Pak Thomas diampuni. Tuhan bilang berapa kali? 7 kali, 70 kali. Kali berapa? Gak disebut, saudara. Dalam arti kata beri pengampunan yang sempurna. Angka 7 adalah angka yang sempurna. Kalau engkau udah 7 kali, ini udah 7 kali nih. Ke-8 kali, enggak bisa deh. Iya. Tunggu Tuhan Yesus datang. Telat kali. Saudara. Buahnya adalah pengampunan terus. Capek, capek, saudara. Makan hati, ya nggak apa-apa. Iya, makan hati. Kan jadi kurus kan? Katanya mau kurus. Daripada diet. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita? Apakah saudara mau pengampunan?
Apakah saudara berani memberitahukan walaupun harus ada keributan, tapi untuk sesuatu yang baik setelah itu selesai. Jangan simpan amarahmu sampai dikatakan matahari tenggelam. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud. Bukankah pemazmur katakan saat kita tidur Tuhan akan memberkati kita? Pada waktu matahari tenggelam kan kita mau soimok, saudara, mau tidur kan. Tapi kalau lagi ada masalah suami istri, berkat itu gak nyampe, saudara. Tuhan bilang, Kak, namanya ke malaikat maksudnya itu kirim tuh berkat itu ke si Acong. Ada Acong nggak ada ya, bagaimana, saudara? Tahu-taunya lagi berantem si Amoy. Yang satu ngadep kamar mandi, yang satu ngadep pintu lemari, saudara. Sebel. Malaikat datang, tolong berkat tolong. Dilihat dia lagi main punggung-punggungan di berdua nih. Kenapa lo berantem? Ya, nggak jadi. Bawa pulang ke Tuhan. Tuhan, si Acong lagi berantem. Ya, udah jangan diberkati. Bawa aja ke rumah Pak Thomas. Pak Thomas diberkati. Saudara ribut, pendeta aja yang diberkati. Ini cerita doang, saudara. Yang pasti diberkati saudara konseling. Saudara, inilah kehidupan. Apa buahnya? Di tengah-tengah kesulitan, saudara, buahnya apa, saudara? Apakah persungutan? Apakah kekhawatiran? Sehingga omongan kita itu penuh dengan rasa kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sampai orang melihat, kok orang Kristen kok gak punya iman banget sih? Katanya orang Kristen, minta apa saja dalam nama Tuhan, Tuhan akan berikan. Kok itu ketakutan bener sih? Gua aja gak gitu-gitu amat sih. Apa buahnya? Belum lagi maaf kata nih, dengan kesulitan. Siaran, saudara. Minta pertolongan, bukan nama Tuhan. Minta tolong kepada sesama. Tuhan bilang mengasihi sesama, bukan minta tolong pada sesama, saudara. Firman Tuhan jangan dipahami. Saudara, ini suatu keadaan yang ada. Tetapi kalau kita bisa bertekun dikatakan di dalam Tuhan, kita berdoa berharap kepada Tuhan dan mengalami mujizat, kita akan cerminkan Kristus dengan segala buah yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa menyatakan akan kasih Kristus yang luar biasa, yang bisa nyata, saudara, di tengah kehidupan kita. Belum selesai ya? Belum. Di sini ibadah setengah 8 kan? Saudara, tiket mahal. Kalau saya cuma disuruh foto 20 menit sayang. Iya, belum lagi ntar diajak makan lagi kan? Saudara, siapa yang mau ajak makan? Perasaan. Saudara, saya akan terusin ya. Nah, kalau gitu, bagaimana kita melatih diri kita agar bersikap benar dan berdampak dari hidup di tengah komunitas Kristus? Tolong diklik ya. Oke, mungkin 2 kali, saudara. Iya, saudara, hari ini semua orang, apalagi kita orang Kristen, diperhadapkan dengan iman dan juga keadaan global dunia sekarang ini. Saudara nggak tahu di Prabu ini kerasa nggak kesulitannya? Kalau di Jakarta itu kerasa banget, saudara. Iya. Karena di sini kemana-mana masih naik sepeda motor maksudnya, saudara. Iya kan? Bensinnya kan masih irit banget. Coba saudara kalau di Jakarta, sulit banget. Iya. Tolong gambar selanjutnya, saudara. Suatu kenyataan. Dikatakan 25 negara terancam bangkrut akibat krisis ekonomi global. Ini berbicara berekonomi, saudara. Belum berbicara keadaan alam. Karena dunia ini makin panas. Di Eropa, saudaraku, untuk anak saya bilang untung mereka lagi ada di Indonesia. Di sana temperatur, saudaraku, sampai 42 derajat, saudara. Panas banget. Itu banyak yang toko tutup, banyak orang yang di jalan, saudaraku, jatuh pingsan dan segala macam. Mereka nggak biasa. Temperatur di sana, saudaraku, 28. Saya ingat pada waktu saya ada di Jerman, temperatur 32 derajat. Banyak orang-orang tua yang pada jatuh, saudaraku, pingsan di jalan. 32. Ini sampai 42, saudara. Bahkan di Amerika, beberapa negara bagian 50. Saya tanya, apa yang membuat ini?
Karena dampak peperangan. Karena begitu banyak senjata bom dan segala macam itu, sehingga bumi ini panas dan lihat siklus hujan dan segala macam di kita ini juga udah gak karuan, panas, mendadak hujan dan segala macam. Ini dunia kacau. Nah, bukan hanya peperangan yang ada, dikatakan krisis ekonomi pun dikatakan. 25 negara itu mengalami udah bangkrut, terutama El Salvador, saudara. Iya, dikatakan itu udah bangkrut lah, gitu. Di Laos untuk makan, dia makan sama sampai dikatakan wanita menjual diri untuk bisa makan. Ngeri, saudara. Iya. Pertanyaan, apakah Indonesia akan terlanda juga? Nah, ada satu berita bahwa Pertamina ya membeberkan bahwa harga BBM jenis Pertalite yang bertahan di level 7.650, sesungguhnya subsidi pemerintah adalah Rp9.990 setiap liternya. Jadi kalau saudara isi bensin di mobil, ya misal 20 liter aja, pemerintah itu nombok-nombok cek untuk Pertalite. Ini ngeri banget. Bahkan dikatakan menteri berkata, ya pertama dan segala macam berkata bahwa seharusnya Pertalite itu dijual seharga 18.000. 18.000 demo kali ya. Saudara bayangkan efeknya banyak sekali. Gitu. Bahkan Sri Mulyani katakan kalau Indonesia mau aman, Pertalite itu harganya seharusnya 31.200 baru aman. 31.200. Saudara, belum lagi aftur, belum lagi yang namanya saudara Pertamax dan segala macam. Ini baru Pertalite subsidi kita. Sampai kapan negara kita bisa tahan kalau tidak ada perubahan? Maka dari itu kalau pemerintah mengajak kita untuk ini, gereja apa responnya? Orang percaya apa responnya? Apakah kita mau mengurangi pemakaian bahan bakar dan segala macam supaya Indonesia ini bisa bertahan? Atau kita masa bodoh sebagai orang Kristen? Kalau kita berpusatkan kepada Kristus, tentunya kita menyadari bahwa kita ada di tengah bumi Indonesia, tentunya kita harus menjadi berkat. Gereja ada di tengah kota Prabu Muli. Apa yang gereja bisa lakukan? Belum lagi harga cabai kan? Betul? Harga cabai yang hampir sama dengan harga daging. Kira-kira orang Kristen keluar, ya saudara-saudara, mari kita bersatu hati, kita tidak lagi makan cabai mulai hari ini. Apa khotbah saya begitu? Semangat Prabu Muli, harga cabai mahal, mari kita sama-sama dengan iman, kita nggak usah makan cabai, nggak makan cabai, nggak mati kan? Saudara harus begitu. Atau lebih baik kita makan daging aja, jangan makan cabai. Seriawan loh, jangan makan daging. Saudara, bukan itu spiritnya. Kita percaya, saudara. Walaupun keadaan saudaraku memang harus ada seperti kayak gini, tetapi bisa nggak Tuhan mengajarkan kita untuk kita bersyukur pada Tuhan? Ini spiritnya, saudara. Iya. Nah, coba selanjutnya. Ini perlu juga diperhatikan sebagai orang Kristen. Ada jemaat pakar ekonomi, saudara. Jumat yang lalu dia datang ke saya. Dia jago sekali ekonomi, dia lulusan dari Amerika, dia dipakai luar biasa sampai Bank Dunia pun dia sering kontak, ya. Dia pialang saham yang luar biasa sekali dan cinta Tuhan. Dia berkata, Pak Thomas, ingat baik-baik, tolong sampaikan kepada jemaat. Dikatakan, winter, musim dingin, badai musim dingin akan segera datang. Apa yang dikatakan badai musim dingin? Saudaraku, kalau badai musim dingin pasti yang datang adalah salju. Dingin yang membuat tumbuh-tumbuhan mati. Tidak akan ada buah lagi.
baik kentang yang ada di dalam tanah, baik buah yang ada di luar tanah, dikatakan akan sulit. Kita harus berhikmat seperti Yusuf. Kita harus berhikmat seperti Yusuf. Karena tanda-tanda zaman ini sudah ada. Ini yang repot, saudara. Iya. Bagaimana kita ngasih ngerti akan anak-anak kita. Bagaimana kita juga bijak dalam hal keuangan. Jangan sampai selama masa ini tiba dan kita tidak siap. Tuhan ingatkan, kita harus bertekun. Kita harus mempersiapkan segala keadaan. Kita harus baca tanda-tanda zaman. Kalau kita berpegang atau berpusat pada Kristus, tentunya kita berdoa dalam tiap langkah kehidupan kita, dengan segala menjadi kebutuhan kita, keinginan segala macamnya. Yang pertama dikatakan, usahakan jangan punya utang. Apalagi pinjaman. Sementara dunia hari ini sedang marak menawarkan. Saya percaya semua kita kenal satu istilah pinjol, kan? Pinjaman online. Disodorkan, ditawarkan. Saudara mulai terikat sekecil apapun. Habis. Jangan sampai kita berbuah yang demikian. Sekecil apapun hutangmu, mau di bank, kartu kredit, jangan enak gesek terus giran bayar. Karetin, saudara. Kalau di tabungan kita nggak ada tabungan atau income, saudara, yang belum kita pegang. Saudara, saya sering waktu saya jadi ngajar marketing, banyak anak-anak jatuh, saudaraku. Baru mau dapat komisi, udah pesen motor apa segala macam, kasih DP, totalnya gagal pembelian, komisi nggak dapat. Kalau duit belum di tangan, itu belum duit kita. Kalau kita sudah pakai kredit card, itu cuma alat bayar. Itu bukan duit kita, alat bayar. Kita punya tabungan supaya kita nggak bawa duit kontan, kita pakai gesekan. Tapi ingat, udah waktunya harus bayar. Jangan mbahnya yang bayar saudara dewi. Saudara, hati-hati, saudara. Yang kedua dikatakan, persiapkan dana cadangan untuk melewati badai musim dingin. Mulai nabung. Biasakan saudara punya tabungan untuk masa-masa emergensi. Berapa lama masa emergensi? Siapkan saudara 4 bulan atau bagusnya 6 bulan. Kebutuhan kita 1 bulan berapa? Taruh dana 6 bulan. Kalau bisa 10 bulan taruh. Jangan pernah diganggu. Kalau hari ini kok nggak punya uang sekalipun, jangan pernah diganggu, simpen. Karena apa? Ini uang cadangan kalau kita sedang membutuhkan. Yang ketiga, kurangi pengeluaran yang tak perlu. Bedakan antara kewajiban. Listrik wajib, bayar anak uang sekolah wajib, saudara. Ya, baju wajib nggak? Baju kebutuhan, saudara. Tapi apa kebutuhan tiap kali kondangan? Herannya kalau perempuan tuh, perempuan ya, kita mau beli aja laki-laki. Kayaknya tuh kalau kondangan baju itu kewajiban, wajib. Iya, saya kadang ketawa. Ntar orang lain kan udah lihat gue pernah pakai baju ini. Ampun deh, saya bilang, siapa yang ingat lo pakai baju itu? Iya. Kalau lo nggak pakai baju, saya bilang istri, orang ingat. Tapi kalau pakai bajunya orang nggak akan ingat. Betul. Tadi kata-kata, aduh, perempuan. Upayakan mendapat sumber berkat keuangan yang baik. Iya, berupaya. Gitu. Nah, saudara, saya akan teruskan aja. Ya. Badai musim dingin. Gambar selanjutnya. Jadi tentunya ada pesan. Di dalam kitab Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dikatakan akan selamat. Bertahan, berbicara, bertekun dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selamat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sadari bahwa hidup ini adalah doa. Jadi bukan hidup harus berdoa, bukan. Hidup ini doa, saudara.
Hidup kita ini doa. Jadi kalau kita nggak doa ini kita mati. Jadi bukan kita berdoa supaya kita hidup. Kita hidup ini, ya, adalah doa. Karena kan dikatakan doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Betul? Kalau kita nggak pernah berdoa, mati. Bukankah dikatakan kita harus senantiasa bersekutu, melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, Dia menjadi pusat kehidupan kita. Tentunya supaya kita bisa berbuah, supaya hidup kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa mencerminkan Kristus, supaya kita bisa memberikan dampak dalam kehidupan kita. Tentunya apa yang diajarkan kepada kita itu harus ada dalam hidup kita. Doa. Banyak hal yang kita nggak bisa lakukan. Sebagai gembala kadang-kadang saya juga bingung. Saya harus memikirkan gereja, saya harus memikirkan keluarga, saya harus memikirkan juga anak-anak, saya juga harus memikirkan diri saya sendiri. Anak saya berkata, papa itu bukan muda lagi, papa ini udah tua. Ya tapi saya katakan, ya udah tua apa? Saya suruh duduk aja, baca Alkitab, rohani, berdoa. Ya bisa aja. Tapi kan itu bukan tipikal saya, saudara. Kalau begitu, hidup enggak, mati bisa, saudara. Kalau saya, saudara. Iya. Ya saya lakukan aja menjadi bagian saya. Bagaimana caranya? Ya udah, berserah setiap hari, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Saya bersyukur tahun 23 kemarin, 1 tahun saya pimpin 2 pagi, setiap pagi harus menyiapkan firman, saudara, secara beruntutan. Ya bersyukur. Kemarin kita jalanin angker, banyak diberkati, dan minta ini supaya diteruskan dan segala macamnya. Pergumulan setiap hari, saudaraku. Buat khotbah seri 1 tahun dari Mazmur, itu kalau bukan Tuhan, saudaraku, bukan mungkin. Karena saya bukan orang yang setiap harinya, saudaraku, ada di belakang bangku. Saya orang mobilenya itu pergi kemana-mana itu banyak sekali, saudara. Tapi tiap hari saya harus siapkan semuanya. Baik saya waktu lalu ada di Turki, ada di mana, ada di Prabu Muli seperti sekarang. Besok pagi saya tetap harus siaran. Setahun. Udahlah. Semua itu cuma karena Tuhan. Kadang-kadang nggak bisa, nggak tahu. Aduh, udah malam, saudara. Kadang-kadang saya tidur. Jam 3 saya bangun. Dan Tuhan berikan pencerahan, saya mulai ketik. Dan jam 5 saudara disampaikan. Itu semua anugerah Tuhan. Banyak hal. Memikirkan anak-anak, saudaraku, dalam segala usaha kehidupan. Orang berkata, udah anak-anak kan punya urusannya sendiri, kenapa mesti dipikirin? Nikmati aja, kita udah tua. Saudaraku, yang namanya orang tua mana bisa, saudara. Sedikitnya kita bawa beban doa. Belum lagi memikirkan jemaat dengan segala keadaannya. Tapi saya cuma berpikir, pada waktu semua kita, bukan hanya gembala, tetapi semua kita sebagai jemaat Tuhan, semua kita sebagai kepala rumah tangga, semua istri, semua anak-anak berdoa kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Saya percaya beban seberat apapun akan menjadi ringan dibandingkan harus ada seorang istri yang berdoa, seorang bapak berdoa, tetapi kalau ada mesbah keluarga menjadi satu yang luar biasa. Maka dari itu Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Gereja kita ada doa pagi, doa siang, doa sore. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dilakukan oleh Daniel, oleh tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan contoh. Sesungguhnya doa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena doa adalah kehidupan kita, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, firman Tuhan adalah kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kehidupan kita. Betul? Ya, saya berkata bahwa kitab adalah manual kehidupan kita. Ada perintah, ada juga dampaknya. Maka dari dalam kitab Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam arti kata, setiap jalannya pasti dikatakan dibukakan oleh Tuhan. Kita menjadi senter kehidupan kita. Firman yang harus menjadi acuan dalam kehidupan kita. Maka dari itu baca firman setiap hari. Baca firman Tuhan. Saudara ngerti, nggak ngerti, saudara, firman Tuhan, saudara akan terekam di bawah alam bawah sadarmu.
Pada waktu engkau mengalami mungkin tantangan kesulitan, firman itu akan keluar dengan sendirinya menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan ada segala janji, perintah, dan apa yang Tuhan lakukan yang merubah setiap karakter hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, life in the community of Christ. Hidup dalam komunitas Kristus. Karena disitulah kita akan makin bertumbuh bersama. Ini yang menjadi saudara doa saya. Bahkan gereja-gereja semuanya. Kami kemarin baru evaluasi pelayanan. Dari di Lipo Cikarang, jemaat saudaraku yang tercatat bahkan sebelum pandemi begitu banyak saudaraku yang hadir. Hari ini baru 20-30% kembali yang kembali beribadah. Itu menjadi pergumulan. Gereja yang di Bandung, saya tanya yang begitu, wow, luar biasa sekali untuk mengajak jemaat untuk hadir, baru 40%. Kalau hari ini masih ada bangku yang kosong, tentunya masih ada jemaat yang belum berani hadir dengan segala macam alasannya. Tapi saya ingin katakan bahwa Tuhan menginginkan kita sesungguhnya untuk kita sama-sama datang beribadah secara bersama-sama. Maka dari itu di dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Keadaan membuat kita jauh, ingin memisahkan satu dengan yang lain. Karena dikatakan 2-3 orang sepakat meminta, Tuhan kamu tahu. Saudara, misalkan satu komunitas ingin dibuyarkan supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan itu tidak terjangkit di tengah muka bumi ini dengan segala macam cara. Karena kita tahu iblis kerjanya adalah ingin memisahkan. Suami istri yang satu ingin dipisahkan, keluarga yang utuh ingin dipisahkan, gereja yang satu ingin dipisahkan, satu komunitas yang lain ingin dipisahkan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan. Pandemi keadaannya membuat orang makin egois. Dulu saudara, dengan adanya gadget, iya, orang saudara, mungkin satu dengan yang lain saudaraku berhubungan dengan gadget, nggak pernah ketemu. Dulu ada perkata saudaraku, jauh di mata dekat di hati. Sekarang dekat di hati, jauh jauh di mata, atau gimana? Kalian nggak bisa ketemu saudara. Anak di kamar sendirian asik. Mama sendirian asik, papa sendirian asik. Satu kali anak saya, cucu saya itu kita pergi sama-sama main gadget terus, saudara. Sampai saya bilangin itu ke papanya, itu anak kamu kayak gini-gini segala macam. Satu kali di meja makan, saudara lagi kumpul, saya ini ada WhatsApp segala macam gitu. Iya. Opanya juga begitu. Aduh, saudara, malunya minta. Opanya juga begitu. Tapi kita sadar, saudara, bagaimana kita membangun dikatakan komunitas Kristus dalam hidup kita. Kita punya ibadah, hadir dalam ibadah. Jangan sampai dampak buruk ada dalam kehidupan kita, sampai spiritual kita dikatakan terancam. Iya. Bagaimana komunitas kita satu dengan yang lain akhirnya punya. Akhirnya kita menjadi contoh juga bagi anak-anak kita. Papa mama juga nggak ke gereja, aku juga nggak ke gereja dong. Iya, saudara boleh berkata, ya nak kita hidup, tapi ingat dampaknya buat anak kamu. Kalau nanti mulai dari sekarang mereka tidak pernah ke gereja, selamanya mereka tidak akan ke gereja. Bagaimana kau menyelesaikan masalah rumah tangga, tidak menyertakan Tuhan, dan anak-anakmu akan melihat bagaimana generasi mendatang hanya dengan pikiran mereka sendiri, dengan mereka pikir benar, akhirnya mereka jauh daripada Tuhan. Sementara Tuhan mau membangun kita keluarga-keluarga ilahi yang tentunya